Masih. Nih kalau baca ini kaget nih. 16 crucified Savior. Jadi gimana kok? Artinya sebelum ada konsep Kristen, yaitu Yesus disalib, mati, bangkit hari ketiga dan menjadi Tuhan, diangkat sebagai Tuhan. Sebelumnya ada Yesus ini, kekristenan Yesus ini, ribuan tahun sudah ada 16 juru selamat dunia yang disalib. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sebelum ada Yesus, jadi sudah ada konsep seperti itu sebelum ada Yesus. Mitra juga begitu kan, disalib bangkit hari ketiga Tuhan. Horus juga begitu, Krishna juga begitu. Masa dong? Iya. Hah? Disalib tiga-tiganya. Iya, coba dibaca. Apalagi yang Krishna lebih mirip lagi sama Yesus. Krishna yang Hindu itu? Iya, Krishna. iya. Nama depannya sama, Kris. Yang satu Krishna, satu Kristus. Kamu dari mana kata Kris kalau bukan dari India? Tadi disalib mitranya. Mitra, Iya, menurut- Horus sama Krishna ya kok ya? Banyak sekali kemiripannya. Horus tuh Mesir ya? Horus Mesir. Mesir. Dia anaknya dewa apa gitu ya? Saya lupa lah dewa apa. Mitraisme. Iya. Agama Mitraisme itu agama yang menyembah dewa Mitra. Jadi ini gini loh, gabungan konsep-konsep pemikiran zaman dulu yang akhirnya diteruskan oleh Kristen. Kristen ini menggabungkan beberapa konsep yang ada waktu itu sebelumnya. Ini loh. Nih. Daftar dewa yang hidup mati terlahir kembali, Wikipedia loh. Ya loh. Ini Wikipedia. Kalau di Mesir ada ini, ada Horus, Osiris, Amun itu ya kak. Iya. Brahma, Wisnu, Siwa. Ini bagaimana? Kok ada Type C lo buat ngecas? Boleh nih di sini nih, Ya, sebelah sini. minta tolong. Bisa. Saya ini nih. Nih. Dewa-dewa yang dibangkitkan atau yang bangkit. Siapa aja tuh? Horus dari Mesir, Mitra dari Persia, Krishna dari India, Dionysus dari Yunani pun juga begitu, ceritanya sama. Ada Apollonius dari Tiana. Bangkit tuh jadi manusia lagi. Iya, mati, bangkit gitu. Assalamualaikum. Kan Yesus termasuk di dalamnya nih, dari daratan ini. Ceritanya semuanya mirip gitu. Tapi kalau Dewa Krishna matinya ini sih kok katanya Ya mungkin ada variasi Ya, lah, sedikit, variasi ya. ceritanya. Horus. Bahkan saya pernah punya nemu, begini tulisannya, bentar. Wikipedia juga ada. The worst things Rafi Hasan. Sebelum masanya setelah masanya Macet, Mas. sampai Alhamdulillah. terakhir Apa? kan Yesus. Ya santai aja. Nih ada cerita nih di buku ini. Nanti kalau mau cari boleh. Bukunya di Atharva Veda. Ini kan bukunya orang Hindu kan. Cerita ketika Krishna mau lahir, raja pada saat itu memerintahkan semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Mirip nggak sama Herodes? Hah? Ada lagi cerita nih, Krishna Avatar juga begitu.
Avatar dari gitu ya. Avatar. Kok bisa mirip banget gitu sama ceritanya Yesus gitu. Yesus ketika baru lahir mau dibunuh sama Herodes, akhirnya diungsikan sama Yusuf dan Maria ke Mesir. Berarti ini kalau nanya ke temennya Hindu sama nih. Mungkin mereka tahu Dewa. dokumen ini. Dewa Krishna ya. Iya. Berarti dewa atau manusia sih kok gimana di Hindu? Krishna itu Sekarang saya tanya. Tapi Tuhan sama dewa bahasa Inggrisnya apa? enggak. Tuhan apa? God. Yang dewa apa? Enggak juga. God juga, ya udah sama tuh. Tapi Bedanya kalau God Tuhan yang Maha Kuasa, G-nya gede. Kalau dewa G-nya kecil gitu. Sama-sama God. Iya kan? tapi diperintahin semua anak laki-laki dibunuh. Berarti si Kristanya di bumi ya? Iya, namanya gimana? Nggak pernah nonton film kartun Krishna nih, yang biru itu, iya. Nggak pernah nonton film kartun Krishna ya? Iya. Itu semua disebut dengan yang namanya agama misteri. Misteri. Ya, seperti yang tadi tuh, yang 3 tapi 1 tapi 3 semacam. Itu disebut sebagai agama misteri oleh orang-orang zaman dulu sebelum Yesus. Nah, ketika ada Kristen itu sebenarnya meneruskan agama-agama misteri itu, karena bapak-bapak gereja sendiri ada yang bilang bahwa Trinitas itu misteri gitu. Intan bisa nggak menjelaskan secara detail Trinitas? Kalau aku pribadi simpelnya gini sih, Allah Bapa itu kan memang ada tuh dari awal. Allah Bapa ya, Allah Bapa. catat Mas Adi. Mungkin sama kayak Allah nih gitu. Ya. Nah, di pemahaman aku adalah kenapa dia menurunkan Yesus sebagai manusia, karena waktu itu diceritakan bumi ini kan sudah banyak manusia yang berdosa. Sebelum Yesus kan memang tuh dikirim nabi-nabi, Abraham segala macam. Nah, ya. mungkin pada saat itu di mata Allah Bapa tuh udah keterlaluan lah dosanya. Jadi aku mikir pakai logika juga. Mungkin kalau aku jadi Allah Bapa, gue mesti ngapain gitu kan buat kayak do something different gitu, melakukan perubahan. Kayaknya gue harus, sedangkan gue nggak bisa turun ke bumi gitu kan, kayak terlalu gimana kan, katanya terlalu besar gitu. Ya satu-satunya gue harus nurunin sosok gue ke bentuk manusia biar bisa menjangkau langsung manusia di bumi itu. Konsep aku sih seperti itu sih kok. Sebentar. Yesus itu jelmaan Bapa atau anak Bapa? Dia Tuhan juga, tapi karena di Alkitab dibilang Allah Bapa inilah anakku, ya aku percaya dia anak. Gitu kayak. Berarti anak ini bukan literal kan? Bukan arti harfiah kan? Bukan anak fisik kan? Maksudnya bukan keturunan gitu loh. Kalau orang Yahudi mengenal kata anak Allah atau anak Tuhan itu artinya orang itu orang soleh gitu. Orang Yahudi. Kalau orang Kristen mengartikan anak Allah atau anak Tuhan ini sebagai apa? Jelmaan Tuhan itu sendiri, atau memang Tuhan itu benar-benar punya anak, atau apa? Kalau aku ya dia separuhnya Tuhan, tapi juga dia karena juga manggil Allah kan Bapa kan. Gitu. Sekarang Intan bisa nggak bedain kata Tuhan dan Allah itu bedanya apa? Sama. Sama. Aku pernah nonton sih ada bedanya. Ada. Tapi Buka. Ini saya punya KBB ini. Kita berdasarkan KBBI ya. Kalau yang di Kristen memang punya pemahaman sendiri lah tentang kata Tuhan dan Allah. KBBI ini ya. Ketika aja kata Tuhan gitu. Cari ya. Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Setuju nggak? Iya. Setuju. Iya. Karena ganti dengan kata Allah. Allah nama Tuhan di bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Jadi Tuhan itu gelar dong, sebutan umum. Kayak presiden gitu kan gelar. Tuhan juga gelar berarti kan. Nah,
ketika Allah jadi apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti Tuhan itu punya nama. Presiden juga punya nama gitu. Jokowi gitu. Nah, Iya, nama. Sekarang- Karena kalau di Islam Allah gitu kan, kayak Iya. ada sosoknya lah gitu, ada betul. namanya. Sekarang Intan pasti sering membaca di dalam Perjanjian Baru, Yesus sering menyebut Bapa. Bapa itu nama bukan? Bukan, Bukan, sebutan. sebutan kayak subjektif gitu. Intan pernah tahu nggak nama Bapa itu siapa? Gitu. Elohim itu bukan? Elohim yang di Perjanjian Lama kan. Oh, Tapi ada nggak kata Elohim di Perjanjian Baru? not sure. Nggak ada. Karena ya memang di Perjanjian Baru kan pakai bahasa Yunani, Elohim kan bahasa Ibrani. Tapi padanannya Elohim di dalam bahasa Yunani itu apa? Theos. Ya. Tapi Theos pun itu bukan nama sebenarnya. Theos itu tetap gelar gitu. Terus Tuhan ya? Iya, tuh Theos itu Tuhan. Kalau sekarang kalau kita menerjemahkan kata Tuhan ke dalam bahasa Inggris apa? God. God. Kalau Allah diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? Enggak, Nggak ada. nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena Allah itu adalah nama. Nama daripada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Disebut dengan Allah gitu. Tulisannya A-L-L-A-H. Kalau orang Islam menyebutnya Allah. Makanya tadi saya tanya, bedanya Tuhan sama Allah apa? Sama. Kalau pendeta, jawabnya begini. Kalau Allah itu Tuhan yang ada di surga. Oke. Kalau Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi gitu. Jadi sebenarnya sama sebenarnya. Cuman kenapa di dalam Bible yang pakai kata Allah hanya di Indonesia dan Malaysia dan Arab? Kenapa di Inggris nggak ada pakai kata Allah? Tapi bedanya Arab dan Indonesia, kalau yang di Kristen Arab memahami bahwa kata Allah itu adalah nama daripada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Orang Kristen Arab tuh, ya. Tapi kalau di Indonesia dan Malaysia memahami kata Allah itu sebagai gelar atau sebutan umum atau predikat gitu. Bukan nama si Tuhan itu gitu. Tahu bedanya kan? Soalnya contoh Presiden Jokowi, yang nama yang mana? Jokowi itu nama orangnya. Presiden itu gelarnya Jokowi gitu. Nah, sekarang kalau Intan mendengar, khususnya untuk yang Katolik ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada berapa Allah berarti? 3. Dalam pikiran kita 3, walaupun pendeta atau romo Katolik akan tetap bilang 1 gitu. Jadi Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham gak, Dik? Paham? Paham. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Tuhan. Paham? Serius paham gimana ceritanya 3 Tuhan tapi 1 Tuhan? Iya, 3 Tuhan itu menurut mereka. Ya kan? Enggak. 1 Tuhan menurut mereka, Iya. maka 3 individu kan. Iya. Seperti itu. 3 Tapi sebenarnya tidak masuk akal. 3 pribadi. Ya, 3 pribadi kan. Sebenarnya Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha satu Kuasa. Maha Kuasa. Paham nggak? Enggak nyambung ya. Paham nggak Intan? Kalau aku sih lebih ke fungsinya ya, menurut aku. Enggak, kita lagi bicara entity nih. Kalau fungsi nanti jadi kayak Trimurti dong. Ada Tuhan penghancur, ada Tuhan pencipta, fungsi. Tapi 1 Tuhan. 1. Ya, Tapi 1 but like 3 sosok gitu, kayak 3 pribadi. 3 3 person. wujud ya, maksudnya Ya. ya sosok lah gitu. Berarti kalau mau bilang sosok, berarti apakah Bapak itu multiplikasi? Menurut aku lebih iya. Iya. Berarti bertambah banyak. Pribadi aku ya. Iya, memang iya. Iya. Ya memang iya, karena memang harus ada wujud fisiknya Yesus gitu. Ya kan? Makanya Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dan Roh Kudus pun different itu terpersen juga. different person aja. Terus sosok juga. Iya, jadi Roh juga Kudus sama bukan juga. Yesus. Father is a person, Jesus is a person, Holy Spirit is a person. Aku ada. But 3 person, but not 3 person, but 1 person. Aku agak bingung Roh Kudus tuh kayak gimana sih, Pak? Kok kata Roh Kudus itu disebutnya sebagai rohnya Tuhan, rohnya Bapa gitu. Nah, saya pengen nanya nih. Ini yang simpel aja nih. Ini nanti lama-lama kelihatan bedanya Kristen sama Yahudi. Ya. Ya mungkin memang Intan tidak pernah belajar teologi ya.
ayat 1 dan 2. Nih, sorry saya ambil dulu. Enggak, ininya dong, masa itunya. Oh. Punya koko. Coba baca ayat pertama dan kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebentar, pada mulanya apa? Allah Allah. Terus yang kedua? menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap Terus gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. sebentar. Tadi ada ata, pada mulanya Allah. Terus kemudian ada roh Allah. Jadi Allah itu apa? Roh. Jadi Allah itu roh. Ini ada Allah, kemudian ada roh Allah. Nah, yang Allah ini apa? Kalau aku sih nangkepnya gini. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah. Cuma lebih ke bentuk fisik kayaknya kok aku nangkepnya. Yang mana yang fisiknya? Roh atau Roh yang... Allahnya itu. Jadi Allah punya fisik. Iya. Udah murtad dianggap sama gereja kalau Allah punya fisik. Oh iya, karena melayang-layang bisa Iya. Seperti burung gitu ya. Karena kalau Allah gitu kan, Allah kayaknya nggak ada sosok nih. Nah, Kayaknya nggak mungkin Allah nggak ada sosok terus kayak besar gitu terus melayang-layang. Iya. Kayak lebih spesifik rohnya itu melayang-layang. Iya. Ya, di situ ada dua istilah. Pertama Allah, kedua roh Allah. Kalau Allah memang berbentuk roh, berarti Allah yang pertama ini apa gitu? Apakah roh juga atau bukan? Di Perjanjian Baru nanti ada kata-kata Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembah dalam roh. Ya. Tapi dari sini udah kelihatan ada Allah, ada roh Allah. Kalau ada Allah dan ada roh Allah, terus Allahnya apa gitu maksud saya? Mau tau nggak bedanya sama orang Yahudi apa? Bisa buka ini. Enak kalau ngomong pintar bahasa Inggris. Enggak juga. Ini kan sama nih, ayat 1 dan 2 nih, tolong dibaca. Ini Ini kitabnya orang Yahudi. Yahudi. Oh, yang tanah itu ya. Tanah. Tanah. Tanah itu berarti perjanjian lama. Iya, yang dijadikan perjanjian lama oleh Kristen. Benar-benar dari kejadian sampai apa tuh yang terakhir ya? Kalau orang Kristen merubah susunannya dari kejadian menjadi Maleaki. Kalau orang Yahudi tetap dengan susunan mereka dari kejadian sampai 2 Tawarikh. Beda susunannya. 2 Tawarikh berarti lebih singkat ya? Enggak, sama jumlah kitabnya sama. Cuma susunannya berbeda. In the beginning of God. In the beginning of God's creating the heavens and the earth, when the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence hovered upon the surface of the waters. Divine presence. Apa artinya? Roh Allah bukan? Divine presence. Divine presence. Divine presence apa divine presence ya? Presence. Bisa nggak diartikan roh Allah, divine presence? Enggak. Artinya apa? Kehadiran ilahi lah gitu ya. Kalau itu roh Allah. Kenapa yang itu roh Allah? Karena Kristen punya teologi Trinitas. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Putra. Nah di Perjanjian Lama kan belum ngomongin ada Putra nih, baru nubuat-nubuat aja. Tapi kan roh Allahnya mereka ngambil dari sini. Memang kata yang dipakai itu dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Ruah itu artinya bisa roh, bisa angin, bisa kuasa, bisa kehadiran. Yang dipakai sama Kristen terjemahannya pakai yang roh. Jadi seolah-olah di dalam Perjanjian Lama menurut Kristen itu sudah ada tuh tanda-tanda Trinitas gitu. Allah itu dan roh itu gitu. Baru Yesusnya di Perjanjian Baru gitu. Tapi orang Yahudi kan bilangnya apa? Bukan roh, divine presence gitu. Divine presence gitu. Kehadiran ilahi gitu lah, atau kuasa atau apa ya, angin gitu lah. Iya. Tapi kalau di Alkitab bahasa Inggris Genesis ini apa kok roh Allah? Spirit of God. Kalau yang terjemahan Kristen, ini kan terjemahan Yahudi. Ini terjemahan Kristen nih. Nih, yang terjemahan Kristen tetap nulisnya Spirit of God. Berarti dia mengikuti ini. Soalnya pendeta pun ada yang bilang Alkitab bahasa Inggris sama Indonesia kadang beda. Kadang beda. Ya. Kadang beda. Lebih Betul. deep Inggris. Tapi kadang satu katanya tapi bisa kadang, beda gitu. Tapi kadang benar yang Indonesia.
Gitu ya. Iya, tenang aja. Iya kadang gitu deh, pendetanya bilang satu katanya bisa beda, beda harafiah tuh antara Inggris sama Indonesia. Iya. Itu Kristen kan, makanya Spirit of God. Tapi kalau Yahudi bukan Spirit of God. Tahu ya bedanya jadi kan. Nah, sekarang baik itu kitabnya orang Yahudi maupun kitab orang Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini dua-duanya terdapat kontradiksi, dua-duanya. Walaupun yang Perjanjian Lama konsep ketuhanannya itu tauhid. Tauhid tahu ya? Tauhid itu mengesahkan Tuhan atau mengesahkan Allah gitu. Tidak menyembah kepada siapapun kecuali Allah. Itu namanya tauhid. Perjanjian Lama dan kitabnya orang Kristen, kitab orang Yahudi itu sebenarnya sama-sama tauhid. Karena kan Musa mengajarkan kepada bangsa Israel apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ulangan 6 ayat 4, coba buka. Ulangan 6 ayat 4. Lapar ya? Lu bawa apa, Rik? Bawa ayam dong. Mana? Tuh. Ayam. Kita buka ya. Buka dong. Bebek. No, kan ayam. Dipesan bebek, dibawa ayam. Iya. Wah. Guyana maksudnya ayam. Wah. Harusnya tuh. Ini sorry ini teman-teman ini kita mau rapat nanti, tapi santai. Iya, jam 8 ya kok ya? Santai nggak apa-apa. Mereka nungguin sampai jam 12 juga nggak apa-apa, yang penting syahadat ya. Nggak apa-apa, santai beneran. Mana bang? Kita biasa rapat sampai malam-malam. Kalau udah tamu nggak apa-apa. Tapi udah makan. Nah ini justru saya lagi nanya ini, makannya gimana? Makanya sekalian mau saya pesenin makan. Bawa berapa, Rik? 15. Oh serius? Oh cukup berarti. Oh udah rezeki berarti. Buka dong, Rik. Oke. Ah gitu dong. Ya benar nggak di situ? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, betul kan? Ulangan 6 ayat 4. Diulang sama Yesus di Markus 12:29. Iya, kok mirip ya ini Kasilaton. Aku kayaknya sama Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau begitu, boleh nggak kalau saya bilang begini? Yesus itu sebenarnya tidak mengajarkan kekristenan di dalam 4 gospel, tapi mengajarkan tauhid. Mengesahkan Tuhan gitu. Ya kan? Karena Yesus kan mengulang perkataan Musa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad gitu. Markus 12:29 ya. Coba buka, sama kan? Sama. Berarti kan Yesus sebenarnya mengajarkan tauhid. Ya, betul. Iya, dia sih memang nyuruh nyembah Allah juga. Iya. Kenapa Yesus nggak nyuruh nyembah dia gitu? Kenapa Yesus nggak nyuruh? Karena sedang jadi manusia. Atau pendeta begitu. Bener dong, Yesus nyuruh nyembah Bapa karena Tuhan Yesus masih jadi manusia gitu. Belum balik gitu. Satu-satunya statement Yesus itu cuma akulah jalan gitu. Jalan. Sama sama Mitra tadi kan. Iya, jalan. Di satu sisi Sekarang gini. memang jalan. Oke, sekarang- just jalan sih. Sekarang buat bangsa Israel ya, yang sebelum keluar dari Mesir, itu jalan keselamatan bangsa Israel siapa? Alah. Musa. Yang bawa siapa? Musa. Kan Musa. Tapi jalannya bangsa Israel untuk sampai Oh, selamat. kayak perantara gitu. Iya, supaya sampai selamat kepada Bapa dengan segala kesirikan atau keblangsatan bangsa Israel, yang mengajarkan bangsa Israel untuk hanya menyembah Bapa siapa? Atau menyembah Tuhan? Kan Nabi Musa. Bisa nggak kalau saya katakan Nabi Musa juga jalan dan kehidupan dan kebenaran untuk bangsa Israel? Walaupun nggak ada teksnya, Musa bilang akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Tapi ini sih kok yang ayat itu ya, yang inilah anakku kepadanya aku berkenan itu sih yang patokan utamanya. Oke, ya itu kan tadi kan saya bilang kalau pas itu justru itu menjadi tamparan buat Kristen. Kalau bilang Trinitas itu satu Tuhan, bagaimana ceritanya bisa muncul bersamaan tiga-tiganya gitu? Karena 3 sosok memang. Berarti 3 Tuhan. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu belum muncul pas Yesus dibaptis. Dalam bentuk merpati kan udah timbul. Iya. Ya. Roh Kudus muncul pas lagi hari Pentakosta kan, yang hari keempat. Enggak, pada waktu pembaptisan kan memang sudah itu Ada merpati. benar-benar Roh Kudus dalam bentuk merpati. Bahkan sebelum Yesus lahir pun Roh Kudus sudah datang. Yang ke Zakaria dan Zakaria Elizabeth. Dua-duanya kan kepenuhan Roh Kudus. Iya. Betul kan? Berarti ketika Yesus belum lahir, Roh Kudus sudah datang.
Itu di mana ya Pak? Zakaria, Matius ya ada ya? Ada di Lukas juga ada yang Zakaria. Yang Matius juga kalau nggak salah ada juga. Nambah dikit boleh nggak? Sebentar maksudnya. Biar nggak belok-belok nih. Lukas 1:41. Lukas 1:41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, terus saya Lukas 1:67. Berapa kok? 67. 67. Lukas juga? Lukas 1 ayat 67. Oh. Ya. Oh, dan Zakaria ayah penuh dengan Roh Kudus lalu Ya. bernubuat katanya. Sebelum Yesus lahir sudah ada ya Roh Kudus ya. Ya, ini maksud saya ngomong begini, tujuannya nanti kita mau lari ke Yohanes 16 ayat 13 atau Yohanes 14 ayat berapa ya sebentar? 14:26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sorry, mundur dikit ke ayat 16, 14-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, terus habis itu orang Kristen menganggap itu penolong itu kan Roh Kudus, ya kan? Tapi Yesus sendiri juga disebut sebagai penolong atau bahasa Yunani-nya Parakleton. Ada di 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1. Rick, nanti dikasih itu ya. Apa namanya? Gambar apa? Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1. ya. Yang anak-anakku itu ya Pak ya? Hah? Taruh aja taruh. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku ya? Iya. Apa? Anak-anakku apa? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Jadi, Yesus Kristus yang adil. Ya, pengantara itu, pengantara, penolong, penghibur, itu dalam bahasa Yunani pakai kata parakleton. Ya, ketika di Yohanes 14 ayat 16 itu Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya memberikan parakleton yang lain gitu. Yang lain. Ya. Yesus juga disebut parakleton kan dari 1 Yohanes. Jadi kalau Yesus disebut parakleton, terus Yesus minta supaya dikirimkan parakleton yang lain, berarti parakleton yang lain ini mirip nggak dengan Yesus? Karena ketika di Yohanes 14:16 Yesus menggunakan dalam bahasa Yunani alon parakleton. Alon itu artinya sejenis gitu. Yesus buat Intan itu nabi bukan? Bukan. Hah? Masa? Bukan. Yesus pernah ngaku nabi loh, Iya sih, aku dengar. tapi bukan nabi. Ya, aku selama ini percaya dia Tuhan. Bukan ini. Maksudnya kalau Kristen kan ngeborong. Guru juga, nabi juga, rabi juga, Tuhan juga, semua diborong. Tapi maksudnya gini, masalah Yesus Tuhan ini kan yang membedakan Kristen dan Islam. Jadi kita pinggirin dulu nih Yesus Tuhannya. Tapi Yesus juga nabi, Yesus juga manusia, kan? Jadi kalau Yesus ngomong ada yang mau datang, alon parakleton, penghibur, pengantara, penolong yang lain yang sama dengan Yesus gitu. Kalau mau nggak sama dengan Yesus, itu nggak pakai alon, pakai heteron. Kalau heteron parakleton ini jenisnya beda gitu. Tapi kalau alon parakleton itu jenisnya sama. Jadi kalau misalnya dianggap mobil BMW, ini ya mobil BMW lagi, Mercy ya Mercy lagi, bukan Mercy sama Toyota gitu. Istilahnya gitulah. Jadi Yesus juga manusia, Yesus juga nabi. Berarti yang akan datang lagi siapa?
Nah, orang Kristen menerjemahkan Parakleton itu untuk Roh Kudus, ya kan? Tetapi kan Yesus bilang, kalau aku nggak pergi, Parakleton itu nggak akan datang. Ya. Betul? Ketika Yesus belum diangkat, Yesus sudah mengembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ada ayatnya? Yang Pentakosta itu bukan? Bukan sebelum Pentakosta. Ada nih sebentar. Ini ya. Yohanes 20:22. Saya pernah ngomong soal ini sama orang Advent. Pinter dia Bible-nya. Yohanes 20:22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Padahal di ayat yang lain Yesus bilang, kalau aku nggak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Tapi sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus gitu. Kontradiksi nggak? Ya, yang sebelum aku pergi itu adanya di Yohanes 16 ayat 7. Ayo, Mas Adi, ayo makan. Mana dong, siapin sini dong. Ambilin. Saya selesaiin ini sebentar, nanti baru saya makan. Taruh di meja dong. Terus lanjut aja dulu. Benar, Yohanes 16:7 bilangnya apa? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekarang buka Yohanes 16 ayat 13. Di Yohanes juga. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memintakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini kan pakai kata iya ya. Coba yang bahasa Inggris. Iya, ianya huruf besar. Ya kalau huruf besarnya karena dari penerbit, karena mengasosiasikan Yesus dengan atau Roh Kudus itu dengan Tuhan, gitu kan. John 16:13. However, when he the Spirit of Ini sebentar, bacanya pelan-pelan. Saya ngitung nih ya. Coba bacanya gimana? However, when he the Spirit, satu ya. When he terus the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. Terus? For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. Terus? And he will tell you things to come. Ada berapa he itu di situ? Ada 8 he. 7 masih kok 1. Kan ada himself juga tadi. Oh, 3. Itu juga dihitung nggak? 5, 7. Ada 8 he kan? Kalau di sini iya kan nggak tahu laki perempuan. Tapi kalau he itu laki-laki dong. Oh, oke. Apakah Roh Kudus laki-laki? Itu kemarin aku sempat denger ya. Oh, di Detektif Astral malah dibahas. Jadi dia bilang ada satu kan itu kayak question and answer. Jadi ada dari beberapa, jadi mereka mengundang netizen untuk nanya atau berpendapat. Ada satu netizen nanya, kenapa Allah Bapa Putra Roh Kudus itu diidentikan dengan laki-laki? Kenapa nggak Allah Putri dan Roh Kudus gitu-gitu? Itu mungkin agak nyambung sama ya, itu ide dari kalangan feminisme atau kalangan apa ya yang ingin menyetarakan gender. Jadi mereka protes, kenapa kita menyebut he untuk the father?
Kenapa nggak she gitu? Iya. Padahal kan belum tentu pria Ya. kan sebenarnya. Tapi orang Kristen juga percaya, saya yakin orang Kristen juga percaya bahwa the Father itu memang konotasinya laki-laki. Tapi apa iya Tuhan berkelamin, bergender gitu? Kan enggak. Roh Kudus bergender enggak? Enggak. Jadi kalau itu dikatakan he, kan itu kan he untuk laki-laki. Ada 8 he tadi di situ. Jadi pertama Yesus bilang, aku akan minta penolong penghibur yang lain, ya, yang mana sama atau sejenis dengan Yesus, yang manusia dan nabi juga. Yesus juga bilang, kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Dan sebelum Yesus lahir sudah ada Roh Kudus, ya kan? Ketika Yesus sebelum pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus. Jadi ketika yang datang itu nanti, kalau tetap mau dibilang Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu laki-laki? Kan nggak mungkin. Sekarang orang Kristen mempercayai juga Roh Kudus sebagai Tuhan, betul kan? Tapi apa iya Tuhan tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri? Ada kan tadi kan? Iya. Yang bahasa Indonesia, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan mengatakan dari apa yang dia dengar. Gitu. Kalau seseorang yang mengajarkan sesuatu berdasarkan apa yang dia dengar, bukan dari kata-kata dia sendiri, itu ciri-ciri Nabi bukan? Bukan. Yohanes berapa itu? Sorry. Yohanes yang tadi 16:13. 13 ya. Iya tidak akan mendengarnya. Dia tidak akan berkata-kata lagi dari dirinya sendiri, tapi sesuatu yang mendengarnya. Itu yang dikatakan. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata dari apa yang dia dengar. Yesus juga seorang nabi, Yesus juga seorang manusia. Yesus juga bilang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengatakan dari apa yang aku dengar. Penghakimanku adil gitu. Itu kan? Sama ya? Berarti kan ciri-ciri nabi kalau begitu. Nah, saya nggak bilang itu buat Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi setelah Nabi Yesus siapa? Gitu aja. Oh maksudnya, pokoknya di sini roh kebenaran sebenarnya manusia. Manusia. Roh kebenaran itu artinya bisa dikatakan roh kebenaran yang ada di dalam diri nabi tersebut gitu. Karena ciri-ciri orang yang tidak berkata dari dirinya sendiri, tapi dia mendengar dari yang dia dengar, itu adalah ciri-ciri seorang nabi. Betul nggak? Iya. Sekarang ada sebuah buku. Logikanya roh nggak mungkin berkata-kata. Iya dong. Masa iya Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kan Roh Kudus Tuhan buat Kristen. Kalau itu diartikan sebagai Roh Kudus, masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari diri sendiri? Ya kan? Sekarang ada sebuah ada sebuah buku tafsir yang menulis ini, Raymond E. Brown. Ini seorang ahli tafsir Kristen, cukup terkemuka. Ini berkenaan dengan Yohanes itu, mengenai tentang Parakleton itu, ya. Di sini disebutkan apa nih? The expression Spirit of Truth, roh kebenaran, is Johannine. Johannine itu apa? Johannine adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran penulis Gospel Yohanes. And interestingly enough, common in the Dead Sea Scroll, but not in a divine sense. Tapi cukup menariknya, seperti juga di dalam kitab-kitab Gulungan Laut Mati, tetapi tidak dalam hal keilahian untuk paraklit ini gitu. Jadi yang dimaksud dengan paraklit yang mau datang itu tidak ada unsur ilahinya. But not in divine sense itu ya? Iya, divine kan ilahi. Saya nggak klaim buta bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau Yesus bilang akan ada manusia dan yang merupakan seorang nabi yang akan datang setelah aku pergi, yang memberitahukan segala sesuatunya dari apa yang dia dengar, ya, dan tidak punya keilahian, kira-kira siapa gitu aja nabi setelah Yesus. Saya pengen baca di literasinya Kristen gitu. Apakah Paulus? Saya belum ngomongin Paulus nih.
Iya. Tapi ini sih ya, soalnya di sini lebih ke rohnya itu sih. Roh kebenaran. Roh kebenaran itu bisa juga dianggap sebagai gini. Roh itu bisa diartikan nabi. Saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya bahwa roh itu bisa diartikan nabi. Bentar ya. Satu Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti kata roh itu bisa dikonotasikan untuk seorang nabi, entah itu nabi palsu atau nabi yang benar gitu. Jadi kalau ada bilang roh kebenaran, bisa diartikan apa? Nabi yang benar, yang asli ya. Yang asli gitu. Berarti roh itu sama dengan messenger ya, kayak gitu ya. Karena kata penghubung sebab itu ya, Bu. Iya. Sebab banyak nabi. Penyampai. Itu yang aku dengar dari Adi apa siapa ya, Pak? Yang katanya sebenarnya Nabi Muhammad tuh ada di Alkitab ya. Tapi samarkan. Disamarkan, bisa dibuang, bisa dihapus, bisa dihilangkan. Ada beberapa ayat yang sering dipakai oleh orang Islam yang mengklaim bahwa itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi saya pribadi saya nggak mau pakai itu. Saya hanya bilang kemungkinan masih ada indikasi, benar masih ada indikasinya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena buat saya yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu sudah tidak lagi Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen. Gitu. Oke? Karena apa? Karena yang disebut dengan Taurat dan Zabur itu tidak ditulis oleh Nabi Musa dan Daud. Yang ngomong siapa? Orang Kristen sendiri malah yang ngomong. Ya, 5 kitab Musa itu bukan tulisan Nabi Musa lagi. Mereka udah beranggapan begitu. Dulu sampai abad ke-8 9, orang Yahudi masih punya anggapan bahwa yang nulis Taurat itu adalah Musa. Tapi setelah itu udah banyak teori-teori baru, tidak mungkin itu ditulis oleh Musa. Begitu juga Zabur. Zabur itu ternyata ditulis oleh lebih dari 1 orang. Nah, begitu juga Injil. Tadi saya udah jelasin, 4 gospel yang nulis aja nggak tahu siapa. Ya, bukan saksi mata langsung, tidak pernah ketemu Yesus, apalagi ngopi bareng Yesus, gitu. Nggak pernah gitu. Kata ahli-ahli penjanjian baru loh ya. Kalau yang ngopi itu kata saya. Tapi artinya Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Bible-nya Yahudi dan Kristen itu bukan ditulis oleh nabi-nabi yang menerima. Jadi saya hanya bisa bilang mungkin saja masih ada indikasi di dalam Bible-nya Yahudi dan Bible-nya orang Kristen bahwa memang ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi saya nggak berani klaim itu pasti buat Nabi Muhammad. Saya nggak berani klaim. Karena apa? Karena saya tidak mau menafsirkan dan saya tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Karena saya juga tidak mau Quran ditafsirkan oleh orang-orang selain Islam. Jadi kita harus menghargai masing-masing pagar gitu. Kalau kita menafsirkan kitabnya orang Yahudi dan bilang bahwa ini ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, saya nggak akan ada bedanya dengan Kristen yang menafsirkan Tanakh dengan kacamata Kristen. Gitu. Oh, masa di Kidung Agung itu ya? Kidung Agung 5:16 ada kata Muhammadim. Ya. Banyak orang apologet Islam yang klaim bahwa kata Muhammadim itu adalah nama Nabi Muhammad gitu. Tapi kata Muhammadim sendiri itu dipakai di seluruh Tanakh ada 12 kali. Kalau seluruh 12 kata itu diganti dengan kata Muhammad, diterjemahkan, diartikan, jadi nggak matching artinya gitu. Berarti itu bukan sosok nama dong, Muhammadim. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Artinya yang terpuji. Terpuji. Kalau kata Muhammadim itu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita ganti dengan kata Muhammad, artinya jadi ngaco gitu. Nggak nyambung lah. Iya, nggak nyambung. Kemudian di 12 ayat yang lain,
Kalau diganti dengan kata Muhammad juga artinya akan ngaco. Mungkin memang orang-orang teman-teman kita yang Islam menggunakan kata Muhammadim itu sebagai nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, karena di beberapa ayat sebelumnya ada ayat-ayat yang kok kelihatannya cocok ya dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang rambutnya bergelombang, ada yang bilang dia datang dengan 10.000 orang kudus. Padahal menurut orang Yahudi, tulisan itu tidak menceritakan nubuat tentang Nabi Muhammad, tapi menceritakan hal yang lain gitu. Mungkin bisa dengan bangsa, mungkin bisa dengan sosok yang lain gitu. Makanya saya nggak berani buru-buru klaim bahwa itu pasti untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk yang Parakletos ini, saya juga cuma berani nanya, siapa Nabi yang manusia yang datang setelah Yesus, yang akan memberitahukan segala sesuatu dari apa yang dia dengar, bukan dari kata-kata sendiri. Saya cuma nama, kira-kira siapa? Paulus bukan gitu. Kalau Paulus, ayo kita bicara gitu. Saya juga nggak berani klaim itu untuk Nabi Muhammad SAW, karena ini kitab suci orang Kristen. Kalau saya tafsirkan dengan kata Muhammad SAW, artinya saya tidak ada bedanya dengan orang Kristen yang menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Gitu sih kalau saya. Saya cuma nanya, siapa tuh yang mau datang, yang akan mengatakan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu dari apa yang dia dengar gitu. Saya bisa aja bilang atau cocokologi itu Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW tuh selalu mendengar wahyu yang dia terima, entah itu melalui malaikat Jibril alaihissalam atau entah langsung, dan dia memberitahukan kepada umatnya segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa? Cara hidup orang sampai sekarang kita ikutin, ya, macam-macam, dan segala ajarannya itu bisa dikatakan segala sesuatu. Tapi saya itu nggak berani mengklaim bahwa itu pasti untuk Nabi Muhammad SAW, karena itu kitab orang, bukan kitab Islam. Dan saya nggak mau kitab Quran juga ditafsirkan oleh orang-orang selain Islam tanpa pengetahuan gitu. Saya nggak berani lompat pagar gitu ya. Kalau Quran saya ditafsirkan dengan semena-mena kan saya juga nggak suka, Kristen juga nggak suka. Kalau orang Kristen bilang itu Roh Kudus, oke, saya cuma nanya lagi, Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Dan kalau Tuhan, kenapa diasosiasikan dengan He? Ada 8 He tadi di dalam satu ayat itu kan, laki-laki. Dan Yesus juga disebut Parakleton, penghibur, penolong, perantara. Dan perantara yang dimaksud, yang dikatakan oleh Yesus, itu perantara yang sejenis dengan Yesus. Yesus manusia, Yesus nabi, Yesus guru, Yesus junjungan. Kalau Tuhannya kan kita berbeda. Nah, ini yang di skip dulu nih. Tapi berarti ada manusia, ada guru, ada Tuhan, ada junjungan yang sama, yang akan datang nanti setelah Yesus pergi gitu. Untuk membuktikan bahwa itu bukan Roh Kudus, kan tadi sudah saya kasih ayatnya bahwa sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Sebelum Yesus lahir pun sudah ada Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis pun sudah ada Roh Kudus gitu. Nah, tapi dari itu semua kita sebenarnya kan begini, kalau mau melihat daripada keautentikan daripada kitab-kitab itu, mohon maaf nih, saya ambil pinjam yang Yahudi, yang bawah, paling bawah. Nah, ini kalau kita pelajari, ini disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, ya, dalam bahasa Ibrani nih. Yang nyusun juga orang-orang Israel, bukan Musa. Saya ada baganya tuh di belakang itu. Siapa yang menyusun ini? Itu di belakang persis tuh. Nah, cuman terbalik itu ya. Nanti. Kok dua kok? Saya kalau jelasin itu bisa 2 jam lagi. Tapi saya mau cepetnya gini aja. Kitab ini, kitabnya orang Yahudi ini yang disusun abad ke-5 sebelum Masehi, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ke-3 sebelum Masehi. Ya, yang menerjemahkan, yang nyuruh adalah Raja Ptolemy II, anak daripada Ptolemy, yaitu teman perangnya Raja Alexander Agung. Ya, ini beredar terus nih sampai Yesus lahir, sampai Yesus nggak ada, sampai abad kedua, 3, 4. Terjemahannya dirubah-rubah sama orang Kristen. Yang rubah-rubah bapak gereja namanya Origen, Lucian, dan Hesesius. Hesesius yang di abad ke-4 yang merubah ini. Sampai akhirnya orang Kristen kan sudah menulis nih perjanjian barunya dari Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua.
Di abad keempat yang tadi kanonisasi Bible di Kartago, ini jadi perjanjian lama. Ini punya orang Kristen dijadiin satu. Inilah kitabnya orang Kristen. Ini Yunani, ini juga Yunani. Terus jadi gimana isinya? Jadi seolah-olah setelah diresensi terjemahannya di sini, yang ini seolah-olah jadi bicara mengenai Yesus di sini gitu. Kan sering orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini, ya kan? Ketika ini sudah diterjemahkan menjadi bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan sebagainya, ke Indonesia kan jadi ini. Di dalam sini udah jadi satu buku nih, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi kalau kita pelajari konsepnya, konsep ketuhanan yang di Perjanjian Lama ini konsepnya tauhid. Tauhid mengesahkan Allah gitu, tidak menduakan, mentigakan gitu. Tapi yang di Perjanjian Baru ini kita juga harus bagi lagi. Kalau di Perjanjian Baru itu ada 4 gospel, ini kan 4 gospel nih. 4 gospel ini kan menceritakan Yesus nih, dari lahir sampai dia disalib sampai dia bangkit hari ketiga. Tapi kalau kita baca ajaran Yesus di sini juga tauhid. Juga saya kasih lagi nih satu ayat nih ya. Di Yesaya konsep keselamatannya, kalau mau masuk surga, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ini ada ayatnya begini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Mata Tuhan kan maksudnya kan. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Bertobat nih. Islam juga begini. Islam itu kalau mau selamat ya hanya perlu bertobat, menyesali perbuatan, tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi, mengurusi anak yatim, mengurusi janda-janda, dosanya juga diampuni, insya Allah gitu kan. Oh iya, ada yatim sama janda ya. Iya. Di Islam juga begitu. Nah, sama yang basuh diri itu ya. Basuh apa sih basuh? Jadi kayak wudu ya. Wudu. Selama ini kan Kristen cuma menitik beratkan yang kirmisi itu kan, ya, jadiin lagu. Iya. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang yang berdosa, dosanya seperti kirmisi, bisa diampuni menjadi salju, seperti salju, berarti perlu nggak harus ada orang yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa itu? Kalau kita baca ini, menurut Intan, enggak. Dosa yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju kalau bertobat. Berarti kan nggak perlu ada orang yang harus mati untuk menebus dosa Intan kan? Bangsa Niniwe tahu kan? Diampuni nggak dosanya? Dengan diutusnya Nabi Yunus. Iya. Diampuni kan? Harus ada yang mati di atas kayu salib nggak? Enggak. Tapi ketika di sini di 4 gospel, Yesus juga tidak jauh-jauh mengajarkannya. Di Matius 18 ayat 3, ini kita kan tadi udah baca Yesaya ya. Ketika baca Matius nih, ini dianggap sebagai perkataan Yesus nih. Matius 18 ayat 3, bacanya apa? Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahasa gelodoknya kan gini, kalau lu nggak tobat dan menjadi seperti anak kecil, lu nggak akan masuk kerajaan surga. Anak kecil maksudnya apa gimana? Polos. Punya dosa nggak? Nggak. Tapi ketika masuk ke dalam surat-surat Paulus bilang apa? Dosanya Adam dan Hawa itu menjalar kepada setiap orang yang lahir. Jadi dosa keturunan itu. Dosa turunan atau dosa waris atau apa original sin lah. Jadi ketika seorang bayi lahir dia udah bawa dosa waris. Kalau 3 hari meninggal, bayi itu kemana? Masuk surga, masuk neraka? Kira-kira menurut Intan. Tega nggak Tuhan memasukkan bayi yang tanpa dosa ke neraka? Kalau dianggap punya dosa waris gitu. Ya, satu. Kedua, Paulus bilang hukum Taurat yang dari Musa itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Betul kan? Paulus ya? Paulus yang ngomong, Efesus 2:15. Buka.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu dianggap sudah batal oleh Paulus. Tapi untuk siapa? Apakah untuk orang Yahudi atau untuk orang non-Yahudi? Untuk orang non-Yahudi. Untuk orang Yahudi, Paulus tetap bilang, kalian sebagai orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Gak boleh makan babi, sunat, perpuluhan, dan segala macam, sesuai dengan hukum Taurat. Tapi untuk orang non-Yahudi, Paulus bilang, hukum Taurat itu sudah dibatalin sama Yesus karena dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kalian. Jadi kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Gak usah sunat, semua makanan halal. Itu kata Paulus. Yang ayat yang Paulus bilang kalau Yahudi tetap ngikutin itu ada kok. Ada semua. Cuman gua nggak apa. Gimana kalau makan dulu? Makan dulu ya. Yuk, lapar gua. Ntar jadi hilang lapar gua ngomong terus. Keceplosan. Makan dulu ya. Ayo makan dulu makan. Tuh. Makan dulu. Dari tadi. Makan dulu. Masih. Saya makan duluan deh. Tuh. Tamu harus makan duluan. Kalau datang udah makan ya. Melisa udah makan, Mel? Alhamdulillah udah kenyang kok. Cepet banget. Mau di tangan